Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah missing value. Di minggu lalu sudah saya pernah saya bahas tentang teori data missing value. Jika ada data yang hilang pada suatu dataset itu bagaimana? Itu minggu lalu kita sudah bahas cara manualnya. Jadi kalau secara manual kita belajarnya pakai bisa hanya 10 atau 20 tuple masih sanggup ya. Kali ini kita akan belajar menggunakan implementasinya pada Python. Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana mengatasi missing value dengan menggunakan Python. Nah, sebelumnya juga pernah saya bahas tentang bagaimana apa saja pilihan yang bisa kita pilih untuk mengatasi masalah missing value. Jadi ada banyak cara, tapi kali ini saya hanya membahas 3 saja. Yaitu yang pertama dengan mengabaikan tuple, yang kedua dengan mengabaikan atribut, kemudian yang ketiga dengan mengisi tendensi sentral. Ini tendensi sentral itu apa? Tendensi sentral itu bisa berupa min atau rata-rata, kemudian bisa berupa median ataupun modus. Jadi ada banyak cara. Nah, untuk praktikum atau belajar data mining, kita butuh yang namanya dataset. Jadi ada banyak sekali dataset repository yang sering digunakan untuk belajar data mining atau untuk eksplorasi data mining, eksplorasi beberapa algoritma untuk belajar machine learning. Itu yang paling sering digunakan itu adalah dari tiga dataset ini. Mungkin yang paling sering ya. Jadi sebenarnya ada banyak, tapi yang paling sering ada tiga dataset ini. Yang pertama adalah UCI Machine Learning. Jadi ini alamat webnya archive.ics.uci.edu. UCI Machine Learning. Kemudian yang kedua adalah Kaggle. Kemudian yang ketiga adalah YouTube. Jadi di sini ada banyak sekali dataset yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita pakai nanti untuk selama belajar data mining, untuk mengeksplorasi. Jadi nggak hanya belajar data mining juga sih, untuk riset juga bisa. Oke, selanjutnya untuk praktikum kali ini, untuk masalah missing value, saya mengambil datanya dari GitHub. Jadi data yang saya gunakan adalah data Titanic. Jadi di sini adalah data pada kasus Titanic. Jadi ada 12 atribut. Yang pertama yaitu passenger ID, kemudian yang kedua adalah survived. Itu artinya bertahan atau enggak, selamat atau enggak. Kemudian P class, ada name, sex, age, ship, parts, ticket, verb, cabin, dan embark. Nah, ini saya ambil dari link ini. Jadi saya ambil dari GitHub. Jadi ada banyak versi sebenarnya untuk Titanic data ini. Jadi bisa kalian cari dimanapun. Sudah paling sering digunakan kalau misalkan belajar missing value itu sering menggunakan data Titanic ini. Jadi atributnya ada 12 atribut. Nah, masing-masing jadi survive. Jadi survive tadi itu adalah bisa bertahan atau enggak, selamat atau enggak. Kemudian P class itu adalah tiket kelasnya. Jadi tiket kelasnya nanti isinya ada 1, 2, 3. Kalau survive tadi ada 0 sama 1. Kemudian ini ada jenis kelamin. Kemudian ada age, umurnya. Kemudian ada ships, ini berapa saudaranya yang ada pada Titanic tersebut. Kemudian parts, ini ada anak atau orang tuanya dalam Titanic tersebut. Kemudian ada tiket number, fare atau tarif passengernya, kemudian kabin berapa, sama embark. Oke, langsung saja kita ke Python. Jadi nanti kita menggunakan beberapa modul yang harus kita import dulu ketika Python. Jadi kalau saya di sini pakai Anaconda, jadi kalian nanti bisa menyesuaikan pakai Python jenis apapun bisa. Codingannya hampir sama.
Oke, langkah pertama, jadi kita harus ngimport pandas dulu. Kenapa? Kita harus import pandas. Jadi fungsi dari pandas ini adalah untuk import dataset. Jadi karena kata kita di sini pakai dataset, jadi nggak bikin sendiri data frame di dalam codingan kita, tapi kita ngambil dataset dari luar, makanya kita perlu import pandas. Kemudian yang kedua, kita perlu import NumPy. Kenapa kita harus import NumPy? Karena nanti ada kemungkinan kita menggunakan operasi matriks. Jadi kita harus pakai NumPy. Jadi NumPy ini adalah library yang berfungsi untuk nanti kalau misalkan kita mengoperasikan vektor ataupun matriks dengan mengolah array satu dimensi maupun multidimensi. Jadi kayaknya ketika untuk data mining itu NumPy sama pandas itu wajib. Jadi saya beri keterangan untuk mengolah data vektor atau matriks. Nah, oke. Kemudian karena di sini saya sudah ada datanya, namanya datanya adalah Titanic. Jadi saya import dulu. Saya kasih nama misalkan df ya. Df sama dengan pd.read karena datanya itu adalah bentuknya CSV. Jadi pd.read underscore CSV, kemudian nama file kita. Nama file saya adalah Titanic. Jangan lupa ekstensinya diikutkan. Titanic.csv. Kemudian kita run. Oh ya, kalau misalkan kita pengen menampilkan datanya, kita kira-kira betul atau enggak, berarti kita ketik di sini aja di F, nanti akan muncul. Nah, ada passenger ID, survival, pick class, name, dan seterusnya. Kalau kita lihat sekilas di sini pada X sama cabin ini ada NaN. Ini adalah data yang missing value. Jadi ini sebenarnya ukuran datanya itu adalah 891 row, jadi baris, 891 baris dan juga 12 kolom. Jadi ini ada 12 kolom itu adalah 12 atribut yang namanya masing-masing ada pada bagian atas ini. Kemudian ada 891 row karena ini adalah data passenger atau pelanggan di penumpang di kapal Titanic, berarti penumpangnya yang terdata di sini ada sebanyak 891. Oke, selanjutkan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada data jenis kelamin, ini kan masih bentuknya male female. Nah, kita karena nanti kemungkinan ketika kita mengolah data, male female ini kita butuhkan, sehingga male female ini perlu kita labeli dahulu. Artinya kita rubah datanya menjadi data numerik. Kita bisa pakai yang namanya label encoding. Jadi label encoding itu adalah fungsi untuk mengubah setiap nilai dalam kolom menjadi angka yang berurutan. Kenapa kita hanya merubah jenis kelaminnya saja? Kenapa kita nggak merubah name? Kita bisa merubah name, tapi
Karena name ini pasti setiap orang kan beda-beda. Jadi nanti bisa kita kasih angka 1 sampai 891 ini terwakili oleh passenger ID. Nah, tapi kita belum fokus ke sana, jadi kita fokus belajar missing value-nya dulu di sini. Untuk merubah pakai label encoding ini kita ngambilnya dari scikit-learn. Jadi from sklearn dot preprocessing kita import label encoder. Oke, kemudian kita hanya mengambil atribut ini aja pada jenis kelamin, berarti kita ambil dari data di F. Dari data di F, tadi kan data awal kita saya namai di F. Kemudian saya ambil hanya bagian jenis kelaminnya saja, atribut jenis kelaminnya saja. Ini saya rubah pakai label encoder dot fit. Nah, ini termasuk dalam transformasi ya. Transform. Mentransformasi apa? Mentransformasi ya data jenis kelamin ini tadi. Kemudian kita run. Ya, bentar. Ini lebih baik kita rubah dulu. Saya rubah dulu. Ini saya rubah aja dulu supaya nggak kepanjangan. Misalkan LE sama dengan ini. Nah, supaya oke. Jadi ini tadi kenapa? Karena kalau misalkan kita langsung pakai label encoder di sini, ternyata inputannya dia butuh Y juga. Karena tadi ada missing satu data yaitu Y. Tapi kalau misalkan kita ini untuk mentransformasi hanya satu kolom saja, berarti kita definisikan dulu label encodernya itu pakai nama yang lain. Jadi ini nggak harus LE. Jadi misalkan PC gitu. Misalkan PC berarti ini juga harus menyesuaikan PC. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat datanya berubah atau tidak. Nah, ternyata di bagian male itu dikasih kode 1, yang female itu dikasih kode 0. Oke ya. Selanjutnya, tadi untuk mengatasi missing value, ada 3 macam cara. Nah, jadi kita sebelum mengolah data, kita harus ngecek, pasti harus selalu ngecek. Karena kalau misalkan kita lihat secara sekilas seperti ini, untuk data selain X sama kabin, ini nggak ada kita lihat not number-nya. Tapi bisa jadi ada data missing juga di atribut yang lain. Kita harus cek apakah ada data missing value-nya atau ada data yang hilang pada data ini di atribut lain selain umur sama kabin. Caranya gimana? Cara ngeceknya adalah dengan menggunakan fungsi isNull. Jadi fungsi isNull itu digunakan untuk mengecek apakah ada missing value atau tidak. Nah, jadi penggunaannya gimana? Jadi misalkan kita pakai ini, kita langsung print aja, artinya kita tampilkan print df, karena df yang ingin kita cek isNull. Kita butuh jumlahnya. Jadi jumlah nulnya dalam df setiap atribut.
Nah, ternyata kalau kita lihat dari 12 atribut yang mempunyai missing value itu ada 3 atribut. Jadi ada age, kemudian cabin, kemudian embark. Jadi di umur ini ada 177 missing value pada atribut tersebut. Pada cabin ini sangat banyak sekali, dari 891 data, 687 itu adalah miss, datanya tidak ada. Kemudian pada embark hanya 2 data missing value. Nah, kalau seperti ini berarti ketika sudah kita cek ternyata ada data yang sangat banyak sekali missing value-nya di suatu atribut. Jadi keputusan kita, kalau misalkan kita ngisi terlalu banyak atau istilahnya lebih dari separuh data, itu kita isi dengan entah itu pakai secara manual, tanda sentral atau apapun caranya, itu akan tetap kurang optimal karena lebih dari separuh data itu miss. Sehingga langkah yang bisa kita pilih, salah satu langkah yang bisa kita pilih di sini adalah kita menghapus atribut cabin ini. Ini kita anggap sebagai noise. Jadi kita hapus atribut cabin. Caranya gimana? Jadi kita menghapus kolomnya. Kita pakai fungsi yang namanya fungsi drop. Jadi drop ini, fungsi drop digunakan untuk memotong data kolom. Nah, jadi misalkan df drop, yang saya drop itu atribut apa? Jadi atribut cabin akses sama dengan 1 itu untuk kolom ya. Jadi untuk kolom, karena kita hapusnya kolom, in place kita beri true. Kita munculkan, kita lihat, kita cek. Oh iya, kita harus run dari awal lagi kalau untuk ini. Nah, jadi sekarang tinggal 11 kolom saja. Yang awalnya tadi ada 12 kolom, 11 kolom karena atribut cabin hilang. Sudah kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya kita cek lagi aja. Kita cek lagi. Ternyata ada 2 atribut lagi pada umur sama embark. Jadi kalau misalkan untuk umur itu kan ada 177 data. Kalau untuk umur kita mungkin bisa pakai mengisi missing value-nya itu dengan menggunakan rata-rata misalkan. Mengisi missing value pada age dengan rata-rata. Nah, karena yang mau kita isi itu hanya pada bagian X saja, berarti kita harus memberi nama. Jadi misalkan rata-rata umur misalkan ya. Itu sama dengan kita pakai, kita ambil dulu pada bagian age .min. Nah, kemudian setelah kita cari rata-rata umurnya, jadi ini adalah untuk mencari rata-rata pada atribut
age. Nah, kemudian sekarang kita rubah dfx-nya itu dengan mengisi NA tadi, NA ini tadi dengan menggunakan rata-rata. Jadi kita bisa pakai df age. dfh itu kita apakan? Kita filna. Filna ini, saya kasih keterangan dulu. Jadi filna ini, filna double L ya. Filna ini digunakan untuk mengisi missing value. Jadi misalkan kita filna, kita isi dengan rata-rata umur. Kita cek. Di bagian rata-rata tadi yang awalnya pada baris 888 itu not a number, sekarang terisi dengan 29,69 dan seterusnya. Seperti itu, sudah jadi. Oke, sekarang kita cek lagi apakah ada missing value pada age. Tidak ada. Sekarang missing value-nya hanya pada embark saja. Nah, sekarang tadi kan kita sudah mengatasi missing value dengan menghapus kolom, kemudian mengisi missing value-nya dengan rata-rata, kemudian selanjutnya kita mengisi missing value-nya misalkan dengan median. Kalau misalkan ada yang tanya, Bu, kenapa missing value-nya nggak dihapus saja per tuple? Oke, nanti saya bahas lagi di sini di beda sheet, jadi supaya nanti terlihat, karena ketika kita misalkan di sini saya rubah yang awal di sini saya hapus semua baris yang ada missing value-nya, maka datanya akan sedikit dan kita nggak bisa ngolah lagi di file yang sama seperti ini. Jadi kita harus merubah file, ganti file atau beda alur. Oke, sekarang ini dulu. Selanjutkan pada bagian embark kita isi dengan median. Jadi misalkan modus, jadi pakai modus saja ya. Modus. Jadi nilai yang sering muncul modus sama dengan df embark. Nah, jadi embark.mode dalam kurung 0 itu untuk mencari modusnya. Kemudian kita isi embark-nya dengan modus. Sekarang kita cek. Nah, pada bagian embark sudah terisi. Kita cek lagi apakah ada missing value lagi pada data ini. Ternyata sudah habis, tidak ada missing value. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kalau paham saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan tadi kan kita hapus kolomnya. Karena tujuannya apa? Untuk mempertahankan banyak datanya tetap. Karena yang paling banyak missing value-nya ada pada kolom kabin, jadi kolom kabin kita hapus saja. Karena itu akan merusak data. Jadi untuk mempertahankan banyak datanya supaya tetap 891. Tapi kalau misalkan kita
Misalkan bisa juga bisa kita gunakan pilihan. Jadi kita hilangkan baris atau tuple yang ada missing value-nya. Semua baris yang ada missing value-nya kita hapus. Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai drop juga. Jadi ini kita ambil datanya dulu sama seperti tadi. Nah, sekarang tadi kan awalnya datanya ada 891 data dan 12 kolom. Nah, sekarang misalkan kita pengen mempertahankan semua atributnya yang ada 12 atribut kita pengen pertahankan tanpa kita memperhatikan barisnya. Berarti kita hapus semua baris yang ada missing value-nya. Jadi untuk menghapus baris kita bisa pakai yang namanya menghapus baris yang ada missing value-nya ya. Kita hapus menggunakan drop na. Jadi na itu adalah kode untuk not a number atau missing value. Jadi kita menghapus semua data, semua tuple yang mengandung missing value dengan menggunakan drop na namanya. Oke. Misalkan tadi namanya df, kita kasih nama update df. Jadi update df misalkan ini kita hapus tadi ya. df awalnya datanya df ya, df. Kemudian kita pakai drop na. Kemudian adalah parameternya adalah aksis, kita isi dengan 0. Sekarang kita tampilkan, sekalian kita tampilkan hasilnya. Nah, ternyata kalau kita lihat yang awalnya tadi adalah 891 baris dan 12 kolom, karena tadi banyak tuple yang dihapus, jadi sisa datanya itu hanya 183 baris dan 12 kolom tetap utuh. Oke, paham ya? Sampai di sini. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami semua. Jadi jangan lupa kalau misalkan ada kesulitan atau yang belum paham, kalian bisa tanya ke saya, bisa via email, bisa via WA ataupun lewat komentar. Oke, jadi usahakan apa yang kalian pelajari itu benar-benar bisa dipahami. Semoga juga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.